Kabar baik buat Chelsea, Real Madrid mundur dari pemburuan Antonio Rudiger. Real Madrid sempat menjadi distraksi dalam upaya Chelsea meyakinkan Rudiger agar mau memperpanjang masa abdinya. Namun gangguan tersebut sudah hilang, sebab Real Madrid dikabarkan mundur dari pemburuan. Rudiger bergabung dengan Chelsea pada tahun 2017 lalu, usai dibeli dari AS Roma seharga 29 juta pounds. Mereka langsung mengikat bek asli Jerman tersebut dengan kontrak berdurasi 5 tahun. 4,5 tahun telah terlewati, dan kini Rudiger berada di ambang pintu keluar Chelsea. Seperti yang tercantum dalam Busman Ruling, pemain diperbolehkan mengikat prakontrak dengan klub lain saat kontrak dengan klub saat ini tersisa 6 bulan. Chelsea terkesan dengan penampilan Rudiger sejak Thomas Tuchel datang dan berniat memperpanjang kontraknya. Tapi sampai sekarang, Rudiger belum memberikan jawaban yang memuaskan untuk klub berjuluk The Blues tersebut. Rudiger sepertinya ingin mempertimbangkan setiap opsi yang dipunya, termasuk jika harus meninggalkan Chelsea. Pemain yang berusia 28 tahun tersebut dikabarkan tertarik dengan kas berlabuh ke Santiago Bernabeu. Real Madrid disebut-sebut sedang mempersiapkan diri untuk mengajak Rudiger bergabung pada musim panas. Namun baru-baru ini, Jose Luis Sanchez dari El Chiringuito mengabarkan kalau Smerguez mundur dari pemburuan. Ada dua alasan mengapa Real Madrid akhirnya mundur. Pertama adalah sang pelatih Ancelotti yang puas dengan duel dari Eder Militao dan David Alaba. Meski Eder Militao baru melakukan blunder fatal yang membuat Real Madrid kalah 0-1. Alasan keduanya berkaitan dengan uang. Rudiger dilaporkan meminta bayaran besar. Real Madrid menganggap biaya yang dibutuhkan terlalu tinggi, walaupun mereka tak perlu merogoh kocek lagi untuk menembusnya dari Chelsea. Real Madrid bukan satu-satunya opsi yang dimiliki Rudiger saat ini. Menurut laporan, ia juga memikat perhatian tim-tim papan atas Eropa seperti Juventus, PSG, dan Bayern Munchen. Namun sejauh ini mereka belum bertindak. Chelsea juga masih berupaya membujuk Rudiger, namun angka yang mereka tawarkan jauh dari permintaan. Dikutip dari Marca, Rudiger menginginkan bayaran sebesar 200.000 pounds per pekan. Bukan sesuatu yang mengherankan, sebab ini bisa jadi momen terakhir Rudiger menikmati kontrak bernilai besar dalam karir bermainnya. Namun Chelsea hanya menawarkan gaji sebesar 140.000 pounds per pekan saja. Angka tersebut lebih tinggi dari gajinya yang sekarang. Namun Rudiger tak akan menjadi pemain dengan bayaran terbesar di skuad. Ia masih kalah dari 10 pemain lain, termasuk Kai Havertz, Matej Kovacic, Cesar Azpilicueta hingga Kepa Arrizabalaga. Para pemain Chelsea dewasa tanggapi drama Romelu Lukaku. Thomas Tuchel mendinginkan semua pihak soal drama Romelu Lukaku yang mengaku tak bahagia di Chelsea. Thomas Tuchel tegaskan semua pemain tahu dan menerima akan hal itu. Sky Sport Italia melasih video wawancara dengan Romelu Lukaku baru-baru ini, namun disinyalir video tersebut sudah dilakukan sejak 3 minggu yang lalu. Dalam wawancaranya, Lukaku bikin pengakuan yang mengejutkan. Dirinya rupanya tak bahagia di Chelsea dikarenakan sistem permainan yang diterapkan oleh manajer Thomas Tuchel. Secara fisik saya baik-baik saja, tapi saya tak senang dengan situasi di Chelsea. Tuchel memilih bermain dengan sistem lain. Katanya, saya tak akan menyerah, saya akan menjadi profesional. Saya tak senang dengan situasinya, tetapi saya profesional dan saya tak bisa menyerah sekarang. Sambung Romelu Lukaku, bak jadi drama. Apa yang disampaikan Romelu Lukaku bisa jadi fokus di dalam tim terpecah. Apalagi di Januari ini, Chelsea dalam jadwal padat di kompetisi Liga Inggris, Piala Liga Inggris, dan Piala FA. Thomas Tuchel meredakan situasi di klub. Dirinya berujar, drama Lukaku sudah diketahui oleh tim dan semuanya kembali fokus ke pertandingan. Saya tak mengambil keputusan di dalam kantor, tapi di tengah-tengah tim. Ini jadi keputusan bersama. Tegasnya seperti yang dilansir dari Mirror. Saya mendengar pendapat para pemain, apa yang mereka pikirkan, dan kemudian saya membuat keputusan setelah saya mendengarkan mereka. Itu adalah keputusan mereka. Sambungnya, kami memiliki skuad yang harus dilindungi. Kami secara teratur berbicara dengan 5 atau 6 pemain untuk mendapatkan pendapat dan pandangan mereka. Kami ingin pemahaman yang lebih jelas tentang situasi dan mengambil keputusan di atas dasar yang lebih besar. Tutup pria asal Jerman tersebut. Pulang ke Stamford Bridge, Antonio Conte tak dendam kepada Chelsea. Antonio Conte akan kembali ke Chelsea.
Meski sempat berselisih di masa lalu, namun ia tetap mengucapkan terima kasih kepada The Blues yang memberikannya jalan berkarir di Inggris. Conte akan berkunjung ke Stamford Bridge dengan sang manajer Tottenham Hotspur. Kedua tim dijadwalkan bertanding di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris pada Kamis, 6 Januari 2022, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Conte pernah melatih Chelsea pada 2006 sampai 2018. Ia berhasil meraih masing-masing satu trofi di Liga Inggris dan Piala FA pada saat itu. Namun ia akhirnya dipecat dikarenakan bermasalah dengan direksi klub soal kebijakan transfer. Pemutusan hubungan kerja itu tak berakhir baik dan akhirnya berujung ke pengadilan. Chelsea kemudian harus membayar kompensasi yang mahal kepada Conte, yakni lebih dari 26 juta pounds. Setelah lebih dari 3,5 tahun, Conte berkesempatan kembali ke Chelsea meski sebagai lawan. Ia tak mau mengungkit perseteruan yang ada dan hanya ingin membawa Tottenham untuk menang. Rasanya bakal luar biasa bisa kembali ke Stamford Bridge. Ini kunjungan pertama sejak saya meninggalkan Chelsea. Yang bisa saya katakan adalah saya menghabiskan 2 musim yang mengagumkan berteman dengan banyak orang di klub, ujar Conte dikutip dari Sky Sport. Kami berhasil melakukan pekerjaan dengan baik saat itu. Saya juga menikmatinya. Saya harus berterima kasih kepada Chelsea karena memberi saya kesempatan bekerja di Inggris. Bakal terasa emosional, namun bagus bisa kembali ke Stamford Bridge. Tapi sekarang saya manajer Tottenham dan akan bekerja 100% untuk mereka, jelas Antonio Conte. Conte mencatat hasil bagus sejak masuk menangan Tottenham pada 2 November lalu. 8 pertandingan dilalui Harry Kane dan kawan-kawan di Liga Inggris tanpa kekalahan, 5 diantaranya berakhir kemenangan.